Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 77 sampai chapter 80. Di mana kita akan diperlihatkan Hunter Rank S ke-10 yang menggemparkan santero Korea. Dan kita juga diperlihatkan Master Baekhyunho yang kena mental melihat kekuatan Jinwoo. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di saat Jinwoo berniat melakukan evaluasi ranknya di gedung asosiasi, ia dihadang oleh pengawal Lee Min Sung dan akan diusir. Tapi untungnya, ketua asosiasi Go Gun-hee telah datang menemui Jinwoo sendiri dan mengatakan bahwa Jinwoo adalah tamunya. Ketua Gun-hee kemudian mengajak Jinwoo memasuki ruangan. Para reporter yang melihat itu pun bertanya-tanya siapa orang tadi, kenapa ketua Go Gun-hee sampai repot-repot menjemputnya. Lee Min Sung juga geram, berani-beraninya dia mengacaukan debutku, cepat cari tahu seberapa hebat orang itu. Setelah itu, Lee Min Sung kemudian berkata kepada para reporter bahwa dia akan berdiskusi dengan asosiasi dan melakukan evaluasi ranknya. Namun di saat Lee Min Sung berniat memasuki gedung asosiasi, Woo Jinjul dengan cepat langsung menjaga pintu masuk tersebut. Jinjul berkata, ada seorang hunter yang sedang menjalani evaluasi. Sebelum evaluasi selesai jam 11, tidak ada yang boleh masuk. Hah? Apa yang kau bilang? Kau seharusnya mengenali diriku kan? Aku ini Lee Min Sung. Lee Min Sung. Ayahku adalah wakil ketua dari arsitektur Yojin. Karena ayahku sudah berdonasi ke asosiasi, seharusnya kau menuruti perintahku. Namun Jinjul tetap diam dan mengabaikannya. Dan tentunya, Lee Min Sung pun sangat kesal. Sial, berani-beraninya kau mengabaikanku di hadapan kamera. Apa kau yakin bisa mengatasi konsekuensi atas perbuatanmu itu? Jinjul dengan tegas menjawab, ya, aku bisa. Mendengar itu, Lee Min Sung pun bertambah kesal. Apa maksudmu? Kau pikir kau siapa? Apa kau ingin bilang hunter yang tadi itu lebih hebat? Jinjul pun mulai kesal dan berkata, kalau aku menjawab pertanyaanmu, apakah Tuan Lee Min Sung bisa mengatasi konsekuensinya? Merasakan aura Jinjul yang mengintimidasi, Min Sung pun langsung lemas dan tak mampu berkata-kata. Sedangkan di dalam gedung asosiasi, Jinwoo kini telah diajak ke sebuah ruangan yang luas. Terlihat Master Choi Jong-in dan Baekhyunho juga sudah menunggu dari tadi. Setelah sampai di tempat evaluasi, seorang petugas datang dan berkata, aku ingin bertanya dulu, kemampuan seperti apa yang bisa Anda lakukan? Aku bisa melakukan ini. Jinwoo kemudian mengeluarkan satu prajurit bayangannya. Aku bisa mengendalikan makhluk panggilan. Ketua Go Gun-hee berkata, Hunter Sung Jinwoo, apakah Anda ingin mengatakan hanya ini kemampuanmu? Jinwoo bergumam, aku sepertinya tak bisa berbohong lagi. Sudah banyak saksi mata yang melihat kemampuanku. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan semuanya. Energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Jinwoo. Dan pada saat itulah, keluar semua pasukan bayangan milik Jinwoo. Jinwoo berkata, aku bisa mengendalikan sekitar 100 makhluk panggilan. Dan tentunya, semua orang pun sangat terkejut ketika melihat semua ini. Baekhyunho yang sangat kaget itu pun bergumam, apa-apaan ini? Apakah semua energi sihir ini berasal dari Hunter Sung Jinwoo? Dia tak bisa dibandingkan pada saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia yang sekarang sudah jauh melampauiku. Sebuah identitas baru pun didapatkan Jinwoo. Itu adalah sebuah lisensi Hunter kelas mage rank S Korea. Dan di saat yang sama, rankingnya juga langsung terupdate di situs resmi Asosiasi Hunter Korea. Sementara itu di luar gedung asosiasi, Lee Min Sung masih melakukan konferensi pers dengan para reporter. Di saat Lee Min Sung terus mencari sensasi di depan media, para reporter tiba-tiba mendapat sebuah berita bahwa ada Hunter rank S ke-10 Korea yang baru saja diumumkan. Ketika para reporter melihat foto Hunter Rank S tersebut, mereka menyadari bahwa Hunter itu adalah orang yang masuk bersama ketua Go Gun-hee sebelumnya. Dan tentunya, para reporter pun langsung meninggalkan Lee Min Sung dan bergegas menuju ke depan pintu gedung asosiasi untuk menunggu Hunter Rank S itu keluar. Debut Lee Min Sung pun hancur seketika.
Shin kemudian kembali ke dalam gedung asosiasi. Setelah evaluasi Jinwoo selesai, Baek Yoonho kemudian menyapa Hunter Sung Jinwoo. Hunter Sung Jinwoo, bisa minta waktumu sebentar? Jinwoo menjawab, maaf, aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Jinwoo lalu membuka pintu keluar. Dan pada saat itulah, Jinwoo langsung dikagetkan dengan kerumunan reporter yang sudah menunggunya. Seketika itu juga, berita ini pun langsung viral di seluruh penjuru Korea. Han Song Hye yang berada di sekolahan juga mengetahui berita ini dan memberitahu Jin Ah bahwa opanya masuk TV. Semua orang pun melihat berita itu, bahkan tak hanya di Korea saja. Berita Hunter Sung Jinwoo juga menyebar di media Amerika. Dong Soo yang masih berada di rumah sakit melihat berita itu dengan raut muka yang sangat kesal. Bajingan itu ternyata masih hidup. Mereka berdua itu benar-benar bajingan yang tak tahu diri. Sedangkan di sisi lain, Jinho yang sedang menemui ayahnya, kini mereka juga melihat berita tentang Sung Jinwoo yang telah menjadi Hunter rank S ke-10 Korea. Ayah Jinho berkata, jadi apa kau berhasil merekrut Hunter Sung Jinwoo? Jinho menjawab bahwa ia tak bisa merekrut Hyung Nim-nya. Hyung Nim ingin membuat guildnya sendiri dan mengundangku sebagai wakil guild masternya. Di sini ayah Jinho kemudian menjelaskan alasan kenapa dirinya membentuk guild Yojin bukanlah untuk mengincar uang, tapi untuk melindungi keluarga kita. Kau sendiri tahu, kekuatan dan kekuasaan Hunter semakin hari semakin berkembang. Bahkan ada kasus di mana kekuasaan Hunter itu setara dengan satu negara. Aku tidak tahu seberapa lama hukum dan kekuasaan negara bisa melindungi kita. Jadi karena itulah, ayah ingin mengumpulkan Hunter terpercaya dengan cara membuat guild. Karena ayah Jinho merasa bahwa Jinho dapat mengelola guild Yojin, ayah Jinho pun memberikan guild Yojin kepada Jinho meskipun Jinho gagal merekrut Sung Jinwoo. Akan tetapi, Jinho memberikan jawaban yang mengejutkan. Jinho justru menolak guild yang ia incar selama ini dan memutuskan untuk bergabung dengan guild Hyung Nim-nya. Shin kemudian kembali di luar gedung asosiasi Hunter yang masih ramai. Para reporter dengan antusias terus mencoba untuk mewawancarai Jinwoo. Baek Yoonho kemudian memegang pundak Jinwoo dan berkata, ini tak akan ada habisnya bila terus meladeni mereka. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Namun tiba-tiba, Jinwoo dengan cepat menghilang dari pegangan Yoonho dan langsung berpindah tempat. Dari jauh Jinwoo menjawab, tak perlu repot-repot. Semua orang yang melihat itu pun tak percaya dengan pergerakan Jinwoo yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Choi Jung-in pun tersenyum dan berkata, mana mungkin ada Hunter mage dengan gerakan seperti itu kan? Apa kau baik-baik saja, Tuan Baek Yoonho? Dan tentunya, Baek Yoonho pun sangat tak percaya. Dia sangat cepat, bahkan saking cepatnya, mataku tak bisa mengikutinya. Aku sudah tahu kalau dia itu kuat, tapi bukan itu masalahnya. Pergerakannya tadi dan energi sihir saat di ruang evaluasi, semua kekuatan itu berbeda saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Apa mungkin dia adalah Hunter yang bisa berkembang secara terus-menerus? Setelah evaluasi Jinwoo selesai, Jinwoo kemudian mempersiapkan diri untuk masuk lagi ke dungeon Kastil Iblis. Karena Jinwoo membutuhkan artefak untuk melindungi dirinya dari panasnya Kastil Iblis, Jinwoo kemudian datang ke toko pelelangan. Jinwoo kemudian bertanya kepada penjaga toko, apakah ada item yang bisa melindungiku dari panasnya api? Penjaga toko menjawab, tentu saja ada tuan, item itu biasanya mahal, mari ikuti aku. Jinwoo lalu diajak ke sebuah ruangan khusus di mana terdapat berbagai macam artefak dengan kualitas yang bagus. Penjaga toko itu berkata, silakan dipilih jika Anda melihat sesuatu yang Anda inginkan. Jinwoo melihat berbagai macam perlengkapan itu dan berkata, apakah aman menyimpan semua ini dengan kaca setipis ini? Aku tidak melihat adanya alat keamanan khusus. Petugas toko itu menjawab, kaca ini sudah diperkuat dengan sihir penguat. Walaupun Hunter rank A memukulnya sekuat tenaga, kaca ini tak akan pecah. Kalau tak percaya, Anda bisa mencobanya. Jika Anda bisa memecahkan kacanya, Anda bisa membawa artefak yang ada di dalamnya. Jinwoo dalam hati berkata, apakah benar sekuat itu? Aku akan mencoba memukulnya. Jinwoo lalu memusatkan energi di kepalan tangannya dan bersiap memukulnya. Penjaga toko yang melihat itu pun merinding dan langsung menghentikan Jinwoo. Tunggu dulu tuan, saya hanya bercanda. Kalau Anda benar-benar memecahkan kacanya, nanti Hunter yang kuat akan berdatangan kemari. Jinwoo lalu bertanya lagi, aku ingin melihat dagger yang dimiliki oleh toko ini. Jinwoo lalu diajak pergi oleh petugas lain. Setelah Jinwoo pergi, petugas yang tadi heran. Ia melihat kacanya sudah retak meskipun belum dipukulnya. Apa-apaan ini? Apa dia meretakkan kaca itu tanpa menyentuhnya?
Scene kemudian berpindah di markas White Tiger. Di sini Baek Yoon-ho terus memikirkan kekuatan misterius Hunter Sung Jin-woo. Apa ini mungkin? Apa mungkin ada Hunter yang bisa selalu berkembang? Ketika insiden Red Gate, dia seharusnya lebih lemah dariku. Tapi bagaimana mungkin sekarang dia telah melampauiku? Dengan kekuatan seperti itu, dia lebih baik membuat guildnya sendiri daripada ikut dengan guild orang lain. Kalau dia bisa terus berkembang, dia pasti akan menjadi yang terbaik. Usahaku dan Jong-in akan sia-sia saja, kami tak akan bisa merekrutnya. Dan di keesokan harinya, rumah Jinwoo telah diserbu oleh para reporter. Bahkan manajer Ahn juga datang ke sana untuk merekrut Hunter Sung Jinwoo. Walaupun Master Baek Yoon-ho sudah menyerah untuk merekrut Hunter Sung Jinwoo, tapi manajer Ahn masih belum menyerah. Di satu sisi, Jin Ah mengendap-endap dari belakang jendela untuk mengintip keluar. Jin Ah berkata, "Opa, reporternya masih belum bubar juga." Lihat itu di sana. Para reporter yang melihat Jin Ah itu pun langsung mengarahkan kamera mereka. Sontak Jin Ah pun langsung bersembunyi lagi. Sial, aku ketahuan. Jinwoo kemudian berkata, "Apakah aku harus turun ke bawah dan menyuruh mereka pergi?" Jin Ah menjawab, "Opa, jangan melakukan itu. Opa sudah dihujat netizen karena menghiraukan para reporter kemarin. Jadi biarkan mereka bubar sendiri saja." Namun pada saat itu, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Jinwoo pun mulai kesal dan akan menasehati mereka. Jinwoo kemudian membuka pintu dan berkata, "Oi, hentikan semua ini sekarang." Namun ternyata, yang mengetuk pintu itu adalah Jinwoo. Jinwoo terlihat sedang menangis sambil membawa banyak barang di punggungnya. Jinwoo berkata, "Youngnim, ayahku mengusirku. Bolehkah aku menginap di rumahmu beberapa hari saja?" Jinwoo pun langsung menutup pintunya. "Apakah tadi itu temanmu, Opa?" Jinwoo menjawab, "Bukan, aku belum pernah bertemu dengannya." Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kediaman ayah Jinho, ibu Jinho kemudian berkata, "Bukankah kamu terlalu kasar kepada Jinho?" Ayah Jinho menjawab, "Dia pantas mendapatkannya. Kalau dia ingin mandiri, dia seharusnya bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia malah terus mengikuti Hyungnim-nya." Di saat ayah Jinho berbincang-bincang dengan istrinya, ia tiba-tiba merasakan pusing kepala, pandangannya kabur, tubuhnya lemas. Ayah Jinho pun pingsan. Scene kemudian kembali di kediaman Jinwoo. Karena dirinya sudah menjadi Hunter yang S, Jinwoo khawatir jika ada bahaya yang mengincar orang-orang terdekatnya. Jinwoo melihat Jin Ah yang sedang tertidur. Jinwoo kemudian memanggil bayangan Jenderal High Orcs untuk menjaga adiknya. Para bayangan itu pun langsung mematuhi perintah dan masuk ke bayangan Jin Ah. Setelah itu Jinwoo kemudian pergi ke atap apartemennya. Jinwoo berniat untuk menjaga tetangga-tetangganya sekalian. Jinwoo kemudian mengeluarkan beberapa bayangan. Jinwoo berkata, "Mulai sekarang, kalian adalah penjaga yang menjaga masyarakat di sini. Berhati-hatilah dan jangan sampai ketahuan orang lain." Baiklah, sekarang mulai patroli. Dan seketika itu juga, semua bayangan itu pun langsung berpencar. Setidaknya, ini bisa membuat dunia sedikit lebih aman. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.